Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Video seorang ibu muslimah yang dari negara tetangga kita, yang terus terang berkata dalam sebuah video akan menghancurkan gereja-gereja yang ada di Malaysia nih, kata dia, saudaraku. Dan saya juga ada memberikan pernyataan ya, bagaimana respon saya atas ucapan ibu muslimah ini. Namun ternyata video ini juga direspon oleh sahabat saya, saudara saya, Evangelis Effendi Usman Murtadin asal Aceh. Bagaimana beliau langsung menjawab ibu ini dengan berbahasa Malaysia. Waduh, keren banget sahabat. Sekian lama saya bersahabat dengan beliau, baru tahu saya ternyata hambanya pintar berbahasa Malaysia sahabat. Serba bisa hambanya nih, keren. Salut saya sahabat ya. Nah, kekaguman saya atas pernyataan beliau, akhirnya video ini saya minta izin supaya dipost juga di channel ini, supaya banyak orang-orang dari negara tetangga kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan pemberitaan Injil berbahasa Malaysia. Ya, karena saya melihat subscriber saya ini banyak juga saudara kita dari negara tetangga ya, negara Malaysia. Jadi sekalianlah kita dengarkan bagaimana hambanya memberitakan Injil dalam bahasa Malaysia. Yuk kita tonton. Sebagai umat Islam, umat Muhammad di akhir zaman, takkan kita nak tutup mata, pekakkan telinga dan mendengar saja dan membiarkan saja puak-puak kafir ni, puak-puak Kristian ni. Tolong bangkit kaum Ansar dan Mujahidin. Tolong bangkit para khalifah, para mujahidah. Jangan kita lena, jangan kita biarkan sesekali musuh Allah ini masuk secara drastik. Jangan sampai kami minta pada majlis-majlis untuk tutup semua gereja yang ada di Malaysia ini. Jangan sampai saya dan tim saya buat tindakan untuk menghancurkan puak-puak Kristian di negara Malaysia ini. Kan Allah itu eksklusif untuk orang Islam saja, hanya yang berhak untuk Islam saja. Dan saya tak nak berkongsi dengan mereka. Saya tak nak berkongsi dengan kaum-kaum kafir. Ya, saya cakap ini ngomong, dengar baik-baik kau ya. Dengar baik-baik. Kau jangan suruh orang lain untuk bekerja sementara kau duduk manis di rumah. Kau bekerja dulu. Kau tunjukkan dulu kalau kau sudah menghancurkan buat-buat kafir itu, buat-buat Kristian itu. Baru setelah itu kau ajak orang-orang lain supaya mereka juga melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan. Ini kau tidak. Kau duduk manis di rumah, kau berkawan-kawan di medsos, sementara kau tahu tak, medsos itu yang buat orang kafir. Buat-buat kafir semua yang buat medsos. Bukan penemunya orang Arab itu, bukan penemunya agama kau itu. Medsos itu, Facebook, TikTok, YouTube, semua itu penemunya orang kafir. Ya, budak-budak kafir penemunya, bukan budak-budak Malaysia. Ini dengar kau, dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Kau ibadah haja menurut keyakinan kau. Kau rajin sembahyang, kau rajin salat, kau dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri kepada Tuhan kau. Berkelakuan baiklah kepada sesamamu. Kau lupakah baca ayat hablum minallah wa hablum minan nas? Kenapa tak kau hidupkan itu? Hablum minallah wa hablum minan nas, kau hidupkanlah itu. Ya, hablum minallah wa hablum minan nas, kau hidupkan itu. Artinya apa? Hubungan seseorang dengan Allah sang pencipta dan hubungan seseorang dengan sesama. Itu dikatakan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Sayyidina Ali karamallahu wajahu pernah berkata, apa kata Sayyidina Ali? Di dunia ini ada dua saudara. Saudara yang pertama adalah saudara seiman, seagama, seakidah. Saudara yang kedua adalah saudara semanusiaan. Ini dengar budak Malaysia. Kau suruh orang untuk berperang melawan budak-budak, melawan orang kafir, melawan orang Kristian, kau sendiri duduk di rumah, tak berbuat apapun. Kau hanya pintar ngomong. Ya, kau tunjukkan dulu kalau kau sudah perbuat, baru kau ajak orang lain untuk berbuat seperti kau perbuat. Ini kau duduk manis di rumah hanya dengan kowar-kowar kau di medsos, lalu kau provokasi orang semua supaya gereja itu ditutup. Dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Gereja itu tempat kami berkumpul. Kami baca firman, kami memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan di situ. Kami tak ganggu orang lain, kami tak pakai tawa ketika beribadah. Kami hanya membaca firman, mendengar firman, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lewat puji-pujian kami. Kami tidak ganggu agama manapun. Kami tidak melakukan sabung ayam di situ. Kami tidak main judi. Kami tidak pernah menghina satu sama yang lain.
orang-orang di luar agama kami. Kami hanya beribadah. Apa yang membuat kau risau? Budak, dengar baik-baik. Apa yang membuat kau risau? Ya, apa? Apa kau tidak baca tu ayat? Lakum dinukum waliyadin, itu kau baca. Ya, kau baca, kau datang kepada ustaz kau tanyakan ini ayat maksudnya apa ustaz? Lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Apa ni maksudnya ustaz? Apa? Jangan kau berbuat senonoh lagi di medsos. Medsos itu buatan kafir. Kau marah sama orang kafir, sementara kau pakai alat penemu orang kafir semua kau pakai. Ya, HP penemu orang kafir, HP Cina itu penemu orang kafir. Apa lagi? TV, YouTube, TikTok, Facebook, semua yang kau pakai itu, aplikasi-aplikasi semua yang kau pakai itu buatan kafir semua. Penemunya kafir semua. Ya, penemu orang kafir semua. Ada ke penemu orang Arab? Ada. Apa? Obat kuat sama minyak wangi. Itu aja. Yang lain tak ada. Semua yang lain penemunya orang kafir. TikTok penemu orang kafir, Facebook penemu orang kafir, HP penemu orang kafir, laptop, komputer penemu orang kafir, TV semua penemu orang kafir semua. Kereta-kereta yang kau pakai itulah, dengar kau, semua penemu orang kafir itu. Tak ada penemu orang Arab selain minyak wangi dan obat kuat. Simak baik-baik. Sebelum kau mengajak orang untuk berbuat apa yang kau inginkan, kau lakukan itu dulu. Kau praktekkan dulu. Kau tunjukkan bahawa kau sudah melakukan. Jangan kau ajak orang lain untuk melakukan apa yang tidak kau lakukan. Itu berdosa. Ya, berdosa. Ya, kau tunjukkan aja, kau diam di rumah, kau beribadah kepada Tuhanmu, kau beribadah kepada suamimu, layani suamimu dengan baik, layani suami anakmu dengan baik, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naran, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan ganggu orang lain, jangan berbuat yang tidak baik, jangan berbuat senonoh. You punya agama, kami punya agama. You punya iman, kami punya iman. Ya, you beribadah menurut keyakinanmu, kami beribadah menurut keyakinan kami. Kami tak ganggu kau, kau jangan ganggu kami. Ya, kami tak takut. Tak takut juga kami. Cuma Alkitab mengajarkan kepada kami, apabila ada orang yang memusuhi kami, kami harus mengasihi. Ada orang yang membenci kami, kami harus berdoa supaya mereka itu tidak lagi menjadi orang yang tidak baik. Itu perintah Tuhan kami. Tuhan kami memerintahkan kepada kami supaya kami mendoakan musuh kami. Orang yang memusuhi kami, kami doakan. Kami berkati. Yang mencaci maki kami seperti kamu ini budak, kami dituntut oleh Tuhan supaya kami berbuat baik buat kau, berdoa buat kau, memberkati kau lewat doa-doa kami, supaya kamu semua tidak kena kutuk, supaya kamu semua hidup damai, hidup tenteram. Inilah kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kami ikuti. Kami tidak diperintahkan supaya kami memerangi orang yang tidak seiman, seagama, seakidah dengan kami. Tak diperintahkan itu. Maka tak ada orang Kristen yang melakukan atau yang berbual seperti kau bual. Ajak orang lain untuk berperang, ajak orang lain untuk memusuhi orang-orang kafir, sementara kau semua alat yang kau pakai buatan kafir. Okey, budak Malaysia, jangan lagi bodoh. Ya, jangan lagi bodoh. Jadilah pintar sedikit, jangan bodoh. Ya, ini zaman internet. Ya, kau tunjukkan kalau agama kau baik, iman kau baik, kau tunjukkan sama orang-orang supaya orang lain juga suka sama agama kau, suka sama iman kau. Bukan begitu cara kau ngomong untuk mengajak orang supaya orang menghargai agama. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sahabat yang terkasih, kita sudah mendengar ya bagaimana cerdas hambanya memberitakan Injil dalam berbahasa Malaysia. Saya sendiri hanya bisa 4 bahasa, sahabat. Sebagai pemberita kabar baik, kita memang dituntut agar memahami berbagai macam bahasa. Tetapi hambanya cukup luar biasa, sudah bisa sampai berbahasa negara asing. Ya, kalau saya hanya bisa berbicara bahasa suku-suku yang ada di Indonesia. Itu pun hanya 4 suku, sahabat. Dalam pemberitaan kabar baik memang dibutuhkan kita bisa berbahasa berbagai macam suku ya. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk kepada mereka dalam pemberitaan kabar baik. Maju terus hambanya Evangelis Effendi Usman dalam pemberitaan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.